Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin, pendengar channel dari Mukhlis yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu tentang keutamaan hal-hal yang harus kita lakukan dan yang harus kita perhatikan, etika ketika menunaikan sholat Jumat. Nah, rujukannya kita menggunakan kitab Minhajul Muslim, konsep hidup ideal dalam Islam, karangan Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi. Nah, kita akan membahas di dalam buku ini di halaman 438 sampai 442. Di sini dijelaskan bagaimana etika dan hal-hal yang patut dilakukan pada hari Jumat oleh orang yang akan menghadiri sholat Jumat. Nah, sebelum kita masuk ke sini, ketahuilah kaum muslimin bahwa perintah sholat Jumat itu adalah untuk muslim laki-laki dan muslim perempuan. Akan tetapi, perintah untuk muslim laki-laki wajib hukumnya, sedangkan perintah untuk muslim perempuan sunnah hukumnya. Akan tetapi, mungkin karena di Indonesia tidak di seluruh masjid menyediakan tempat untuk perempuan, maka yang perempuan sholatnya di rumah. Atau mungkin karena tempatnya sempit, hanya untuk laki-laki saja, maka diutamakan untuk laki-laki dan perempuan sholat zuhur di rumah, tidak mengikuti sholat Jumat. Kan tetapi, kalau kita lihat di Masjid Istiqlal, di lantai 3, 4 itu perempuan ikut sholat Jumat. Di Masjidil Haram, ya, perempuan ikut sholat Jumat. Kalau sudah sholat Jumat, maka gugur kewajiban sholat zuhur. Jadi, untuk perempuan, sunnah hukumnya, sedangkan untuk laki-laki, sholat Jumat adalah wajib hukumnya. Baik, kita lanjutkan. Di sini etika yang pertama, hal-hal yang harus diperhatikan adalah mandi bagi setiap orang yang akan menghadiri sholat Jumat. Jadi, makanya mungkin kenapa malam Jumat itu lebih baik atau dianjurkan menunaikan bagi yang suami istri, ya, karena paginya itu bisa mandi, tidak lupa untuk mandi, karena mandinya mandi wajib. Karena di sini ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum Jumat, di sini Ghuslal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi Jumat itu diwajibkan atas setiap orang yang ihtilam. Orang yang telah bermimpi, orang yang telah balik. Lalu bagaimana kalau kita yang pekerja, yang tidak sempat pulang untuk mandi atau di kantornya tidak bisa mandi? Maka itu tadi, niatkan ketika kita subuh itu mandi sebelum berangkat kerja, sekaligus untuk mandi sholat Jumat. Jadi itu yang pertama, mandi. Ya, disunnahkan untuk mandi. Yang kedua, mengenakan pakaian yang bersih dan memakai minyak wangi. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, ini insya Allah hadisnya hadis sahih, ala kulli muslimin ghuslu yaumal jumu'ah wa yalbasu min salihi tiyabihi wa in kana lahu tibun massa minhu. Diwajibkan atas setiap muslim mandi pada hari Jumat, memakai pakaian yang bersih, dan jika ia memiliki minyak wangi,
maka hendaklah ia memakainya. Jadi wajib mandi, wajib pakaian yang bersih, dan kalau punya minyak wangi disunnahkan memakai minyak wangi. Itu etika yang kedua, memakai pakaian yang bersih. Yang ketiga, berangkat pagi-pagi ke masjid bagi orang yang akan menghadiri sholat Jumat sebelum tiba waktunya. Artinya datang lebih awal ke masjid, tidak menunda-nunda. Nah ini bahaya ini, ada ancaman atau ada hukuman bagi orang yang suka mengakhirkan datang ke masjid ketika sholat Jumat. Kita lihat hadisnya. Ini sebenarnya hadisnya ada dua versi. Versi pertama, Nabi Muhammad SAW bersabda, di sini diriwayatkan oleh Imam Malik. Ya, versi kedua nanti diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man igtasala yaumal jumu'ah ghuslal janabah, thumma roha fi sa'atil ula faka'annama qarraba badanah. Wa man roha fi sa'ati thaniyah faka'annama qarraba baqarah. Wa man roha fi sa'ati thalithah faka'annama qarraba kabshan akran. Wa man roha fi sa'ati rabi'ah faka'annama qarraba dajajah. Wa man roha fi sa'atil khamisah faka'annama qarraba baydah. Fa idza kharajal imam hadaratil malaikah yastami'una dzikra." Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa saja yang mandi pada hari Jumat sebagaimana mandi janabah, mandi junub, kemudian berangkat pada waktu yang pertama, maka seakan-akan ia berkurban dengan seekor unta. Pahalanya pahala kurban dengan seekor unta. Barang siapa yang berangkat pada waktu yang kedua, maka seakan-akan ia berkurban dengan seekor sapi. Masya Allah. Barang siapa yang berangkat pada waktu yang ketiga, maka seakan-akan ia berkurban dengan seekor kambing yang bertanduk. Barang siapa yang berangkat pada waktu yang keempat, maka seakan-akan ia berkurban dengan seekor ayam. Dan barang siapa yang berangkat pada waktu yang kelima, maka seakan-akan ia berkurban dengan sebutir telur. Jika imam telah datang, niscaya para malaikat datang untuk mendengarkan peringatan khutbah. Untuk mendengarkan khutbah. Itu versi yang pertama. Versi yang kedua kurang lebih sama, namun di akhir hadisnya dikatakan ketika imam atau khotib telah berkhutbah, maka malaikat menutup buku catatannya dan mereka mendengarkan khutbah. Artinya, orang yang datang setelah khatib naik mimbar, maka terluput dari catatannya malaikat. Maka sangat disayangkan sekali bagi kita yang mungkin terbiasa dengan datang terlambat atau karena kesibukan akhirnya datang terlambat, sangat disayangkan. Oleh karena itu, marilah kita menyiasati waktu kita supaya kita berlomba-lomba datang lebih awal ke masjid ketika sholat Jumat. Karena pahalanya sangat luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat berdiri di depan pintu-pintu masjid mencatat siapa datang pertama, siapa datang kedua. Diberikan pahala yang terbaik untuk yang tercepat datang ke masjid untuk sholat Jumat. Masya Allah. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW bersabda juga di sini, etikanya adalah sholat sunnah 4 rakaat atau lebih ketika masuk masjid. Nah, di sini la yaghtasilu rajulun yaumal jumu'ah wa yatahharu bimastata'a min tuhr wa yudahhinu min duhnihi aw yamassu min tibi baitihi thumma yaruhu ilal masjidi wa la yufarriqu baina itsnain thumma yusalli ma kutiba lah thumma yansitu lil imam idza takallam illa ghufira lahu minal jumu'ati ilal jumu'atil ukhra ma lam yaghshal kabair. Masya Allah. Artinya, tidaklah seseorang mandi pada hari Jumat, bersuci menurut kesanggupannya dan memakai minyak wangi atau wewangian yang ada di rumahnya, kemudian ia berangkat ke masjid dengan tidak memisahkan di antara dua orang yang duduk, artinya tidak menggeser, melangkahi pundak-pundak orang, lalu menunaikan sholat yang diwajibkan kepadanya, lalu diam saat imam sedang khutbah, kecuali dosanya akan diampuni dari hari Jumat hingga hari Jumat lainnya berikutnya, selama ia tidak mengerjakan perbuatan dosa besar.
Masya Allah. Maksudnya di sini tadi mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat atau lebih, artinya ketika kita datang ke masjid yang pertama, kita bisa melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Yang kedua, kalau kita belum sholat duha, setelah tahiyatul masjid kita berdiri lagi, kita lakukan sholat sunat duha. Setelah itu kita bisa tambah lagi 2 rakaat lagi, misalkan sholat sunnah wudhu, ya, atau sholat sunat duhanya kita perbanyak, minimal 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat, 12 rakaat, dan seterusnya. Tidak ada batasnya. Masya Allah. Lalu, kata Nabi tadi, orang yang sholat Jumat dengan rangkaian tadi diawali dengan mandi, pakaian yang bersih, pakai wangi-wangian, sholat sunnah, mendengarkan khutbah, lalu sholat mengikuti imam, maka diampuni dosanya dari Jumat ke Jumat berikutnya dengan catatan tanpa melakukan dosa besar. Masya Allah, kalau seperti itu, kita akan dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan ibadah Jumat kita, Allah tempatkan kita nanti di kampung abadi kita di akhirat di Jannatul Firdaus bersama para nabi dan rasul. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kelima, etika yang perlu kita perhatikan ketika sholat Jumat adalah menghentikan bacaan dan perbuatan sia-sia seperti mempermainkan kerikil dan lain-lain ketika imam berkhutbah. Kalau dulu kerikil karena lantai masjid Nabi pada waktu itu belum seperti sekarang ya, masih bebatuan, masih tanah. Kata Nabi Muhammad SAW, ya diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 851, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ah wal imam yakhtub ansit faqad lagot." Jadi jika kamu berkata kepada sahabatmu pada hari Jumat pada saat imam berkhutbah, diam. Menegur orang saja, menegur sahabat saja untuk diam. Kata Nabi, maka sungguh kamu telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Kemudian Nabi bersabda lagi, man massal hasso faqad lago wa man lago fala jum'atalah. Barang siapa yang mengusap-usap kerikil untuk membersihkan tempat sujudnya, untuk membersihkan tempat sujud saja mengusap-usap kerikil, niscaya ia telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Sedangkan siapa saja yang melakukan perbuatan yang sia-sia maka tidak mendapatkan sholat Jumat, tidak mendapatkan pahala sholat Jumat. Kata Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau sampai main HP, main games, buka sosial media, scrolling, ngobrol sama teman, na'udzubillah. Tidak akan mendapatkan pahala sholat Jumat. Hadir kita di situ seperti kita tidak hadir. Jadi marilah kita mencoba untuk khusyuk semaksimal mungkin mendengarkan khatib yang sedang menyampaikan khutbahnya. Jangankan main game, jangankan buka WA, buka Instagram, buka sosial media, menegur orang saja untuk diam. Kata Nabi itu adalah perbuatan lagu, perbuatan yang sia-sia. Maka ketika sholat Jumat, kita semua masing-masing individu dituntut untuk fokus mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib. Lalu berikutnya yang keenam, yang perlu kita perhatikan etika dalam sholat Jumat adalah jika seseorang memasuki masjid ketika imam sedang berkhutbah, hendaklah ia sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat dengan ringan. Ini diperintahkan oleh Nabi. Ini khusus ketika sholat Jumat. Idza dakhala ahadukum yaumal jumu'ah wal imam yakhtub falyarka raka'atain wal yatazawwaz fihima. Jika salah seorang di antara kalian memasuki masjid pada hari Jumat ketika imam sedang khutbah, hendaklah ia ruku, sholat 2 rakaat dan hendaklah melakukannya dengan ringan pada keduanya. Ini hadis ini menunjukkan bahwa pentingnya sholat tahiyatul masjid. Kalau kita berpikir secara logika, sholat sunnah tahiyatul masjid itu hukumnya sunnah, mendengarkan khotib yang sedang berkhutbah itu wajib, maka seharusnya lah kita duduk ketika baru sampai, ketika terlambat, kita langsung duduk mendengarkan khutbah yang wajib. Tapi tidak dalam hal ini, kata Nabi Muhammad SAW, saking pentingnya, saking tingginya keutamaan sholat tahiyatul masjid, ketika kita datang dan khotib sudah berkhutbah, kita lakukan sholat sunnah 2 rakaat dengan ringkas, dengan ringan. Setelah itu baru kita duduk mendengarkan khotib yang berkhutbah. Itu etikanya. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 1117. Yang ketujuh, makruh melangkahi pundak jamaah yang telah duduk lebih dahulu
serta memisahkan di antara mereka. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang ditujukan kepada seseorang yang melangkahi pundak orang-orang. Ijlis faqad adzaita. Duduklah kamu. Sesungguhnya kamu telah menyakitinya, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak boleh kita. Maka etikanya ketika kita masuk masjid, carilah tempat paling depan yang kosong. Maka orang-orang berikutnya tidak akan melangkahi pundak-pundak kita. Jadi jangan sampai gara-gara kita, orang lain berdosa. Kenapa? Karena kita duduknya di tengah, duduknya di belakang. Ya, maka ketika datang, carilah tempat yang terdepan. Jangan biasakan duduk di tiang, bisa nyandar, duduk di belakang, bisa senderan. Sunnahnya, isi yang terdepan terlebih dahulu. Supaya orang-orang juga tidak melangkahi pundak-pundak kita. Mungkin sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.